Boleh. Nggak boleh, ini mah rahasia. Rahasia ya udah kita sudahi aja interview ini. Pulang dulu ya. Sebagai roster dari Fast Forward dan erat kaitannya dengan almarhum Marin, bisa ceritain nggak proses apa yang udah kalian lalui dengan almarhum? Banyak banget lah. Om Marin mah dia udah nganterin saya kemana-mana, udah nganterin ke lu tuh kesini. Aku tahu kayak apa ya, Indi lebih mendalam lah itu sebenarnya dikasih tahu dia juga sih banyak. Worker tuh agak panjang juga. Sebelumnya itu bukan Kenny, Ya. tapi ada satu seniman dari Rusia. Anjir, dari mana itu dapatnya? Sebenarnya Dari Presiden Putin. Oh, karena kan itu tergabung Nge-email dari kita. komunitas desain dunia. Dunia. Artwork dunia ya. Ja, iya lagu liriknya tentang naonnya. Ja, lagu ini liriknya tentang apa ya? Gak apa-apa, nanti ada subtitlenya kok, tenang aja. Nah, udah gitu tentang makan. Dia kayak cuma putus tentang makan kemarin katanya, kata dia gitu. Terus oke, udah aku langsung Random itu ya. Aku langsung tulis di situ, langsung mereka semua pada pulang, aku langsung nyanyi. Biasanya selalu dipandu oleh Pramu Pramayoga. Well, Prabu, get the fuck out. Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Andika Surya. Mungkin kalian sudah lama tidak melihat saya karena biasanya selalu dipandu oleh Pramu Pramayoga. Well, Prabu, get the fuck out of here. Karena kita akan men-take over studio jurnalis kali ini. Dan studio jurnalis kali ini sudah didatangi kawan-kawan saya dari Cimahi. Kita sambut my brothers from another mother, Hills. Biar beda aja sama Prabu, bisa nggak sih videonya dibikin black and white gitu? Bisa guys. Oke, jadi dalam hitungan ketiga, videonya berubah menjadi black and white. 1, 2, 3. Gimana Prabu? Keren nggak? Nah, hari ini saya kedatangan tamu dan kawan lama, satu tongkrongan, satu kawasan juga. Beberapa ada orang Cimahi. Beberapa nggak ya? Atau semua ya? Semua. Oh, semuanya orang Cimahi ternyata. KBB dia. Si Eja. KBB Kill by Butterfly ya, Aku juga KBB. enggak. Gimana kabarnya, guys? Alhamdulillah hancur. Biasa. Maaf ya sih, saya udah lama nih nggak nge-host. Asli, sama saya juga nggak pernah di interview. Oh iya Udah lama. gitu. Terakhir di interview kapan? Kemarin Fazi Ai. Ya jadi ini Aldi dari Hills juga, dia adalah seorang frontman-nya dari Hills dan seorang songwriter / producer. Gitu. Asik. Anyway, selamat atas perilisan album keduanya yang berjudul Emerald. Berisi 11 track yang cukup fresh ya kalau didengerin dibanding sama album sebelumnya, Spectrum. Betul nggak sih namanya Spectrum ya album sebelumnya? Betul. Spectrum. Nah, dari Spectrum ke Emerald itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 tahun. Kenapa membutuhkan waktu selama itu, guys? Karena Apa yang terjadi? apa Pi? Tahu? Tapi apa? Sebenarnya kalau alasan kenapa lama itu kan ada COVID sebenarnya. Tapi rencana awal itu kita tuh memang sudah proses kreatif itu 2019. Sebelum COVID. Ya berarti sebelum COVID tuh 2019 udah fokus nggak manggung nggak apa, emang fokus untuk ngerjain si album ini dengan rencana pengen rilis di 2020. Tapi Pas 2020 ternyata COVID ya udah deh kita hancurkan lagi aja. Lagunya diobrak-abrik lagi gitu maksudnya. Iya. Di rentang waktu itu kalian istilahnya udah ada sebenarnya udah terkumpul lagunya tapi kalian memutuskan untuk Kumpul berubah. lagi. Kenapa tuh? BM. Apa ya? Iya, jadi kayak si Cumi drummer kami tuh waktu itu dia tuh orangnya lumayan penuh pertimbangan lah. Jadi di album ini kayaknya kita memutuskan untuk melewati proses berpikir yang lebih kompleks kali ya. Proses mikirnya gitu, bukan lagunya mungkin. Jadi untuk membuat album ini kayaknya kita harus agak lebih teliti lah gitu. Kayaknya itu sih. Kayak Jadi 6 tahun lah menghabiskan ketelitian itu. Berarti 6 tahun supaya albumnya detail banget gitu ya, secara outputnya gitu. Oke. Nah, jadi kan sebelum rilis tuh kalian sempat ngelempar 3 buah single lah ya, dari mulai Weather, terus Air Emas,
sampai yang favorit saya Are You Ready, atau saya biasanya Are You Crazy kalau saya nyebutnya. Oke. Nah itu kalau saya pribadi sih jatuh cinta banget pas keluar Are You Ready ya, yang sangat-sangat mellow lah. Makasih. Dan liriknya Manis juga liriknya manis gitu, terus cinta-cintaan gitu. Sedangkan yang sebelumnya yang Air Emas itu ternyata rada-rada komedi ya, tentang kuliner ternyata itu. Orang lain menganggapnya apa gitu, ternyata pas ditelaah lebih lanjut tentang kuliner. Nah, kalau saya ngebedain sama album sebelumnya gitu, di Emerald ini emang yang paling kerasa itu departemen gitar kalau saya bilang, karena lebih light dan lebih clean lah gitu. Nah itu apa sih yang mendasari keputusan kalian untuk ngerubah format lah dari yang asalnya heavy terus kayak ya shoegaze gitu, sekarang lebih ke alternatif, lebih kadang saya ngerasa ada psychedelicnya dikit lah gitu. Apa tuh yang apa kalian tiba-tiba ngedengerin apa gitu di tengah-tengah sehingga kayak ya rubah apalah gitu semuanya? Kalau gitar tuh emang ada pengaruh karena Ramdan juga keluar nggak sih, Dek? Iya, Ramdan itu keluar pengaruh. Terus emang faktor emang dengeran kita Berarti juga sih. Ramdan tuh distorsi banget anaknya ya? Iya, mendistorsi kami. Distorsi kami ya. Pikiran kami didistorsi ya, Mas. Iya. Tapi selain dia, ini juga sih faktor dengeran juga. Dengeran kami berevolusi. Terus makin sini pengen BM, pengen kesini aja yuk. Gitu akhirnya seiring waktu ya berubah juga, yang kesini ada, yang kesitu ada, semuanya ada jadinya ngumpul di satu album. Nah, ngomong-ngomong nama album nih, nama albumnya juga cukup unik. Kayak ada fakta lucu juga di balik nama albumnya. Jadi nama albumnya kan Emerald. Ketika saya tahu nama albumnya kayak ini kayak sesuatu yang shiny gitu, kayak dari permata emerald gitu. Boleh dijelaskan nggak sebenarnya fakta? Boleh. Nggak boleh, ini mah rahasia. Rahasia ya udah kita sudahi aja dari ini. Pulang dulu ya. Ya. Apa sih sebenarnya makna di balik emerald tuh? Kalau emerald itu sebenarnya karena kita proses kreatifnya itu di rumahnya gitaris kita tuh si Ramdan, mantan gitaris Ntar dulu, kita. yang mana nih, yang Setiabudi berarti? Iya, yang Nah. di Setiabudi. Dan itu tuh kan Jalan Zamrud di situ. Dan kayaknya sebenarnya nggak terlalu relevan juga sih dengan si nama itu tuh. Tapi Zamrud, akhirnya ya maksudnya. si Tadinya mau Zamrud Hills Zamrud LP gitu. Tapi kalau aku sebenarnya itu pengennya Zamrud sih. Cuma debat terus cumi. Cuminya banyak ini. Parah aja. Emang sama aku pertimbangan. juga berantem terus. Gara-gara nama album. Tapi kalau Emerald, inget aku masih Pia waktu itu, anjir kayaknya nama album Emerald deh. Terus tiba-tiba si Pia ngebuka playlist pas lagi workshop tuh, dia bikin playlist Spotify namanya Emerald, Emerald Road kalau nggak salah. Siapa yang bikin? Pia, Oh, Pia. bikin playlist Spotify buat referensinya dia di workshop. Terus, anjir Pi, mana bikin playlist Emerald Road? Aing juga nama album pengen Emerald. Nah, secara tidak sengaja. Tapi kalau Cumi Ces, tetap gitu. Zamrud dia mah. Aku yang pengen Zamrud Zamrud. ya, sorry. Nggak, jadi aku Emerald set, tapi kalau Emerald ya gitulah, Ya, proses ya. pikir rumit. Terus Kalau sih, Emerald Zamrud. secara kebetulan kan memang kita lagi di Jalan Zamrud waktu itu. Dan ya si rumah itu kayak kita bangun tiap hari di situ. Dan sebelum proses kreatif pun mainnya di sana. Ya. Jadi yang tempat yang kita ngerasa bilong lah. Ya. Saya juga sempat kok main ke Jalan Zamrud Oh, iya, itu. benar. 2017 ya. Waktu itu yang mau manggung kita Parah ya. nginep gitu. Nginep mana? Nginep kita. Nginep mana? Wah. Apa nih? Kalau kata Yang Mano, dari- kata Mano tuh ikan apa tuh? Iya gitu dari yang dari Fame itu. Yang si collabsnya nggak jadi manggung ya? Manggung. Nggak jadi Kita manggung. manggung. Collabsnya nggak jadi manggung. Enggak. Manggung. Lupa ingatan. Nanti saya videonya ada ya. Nanti ada di linknya di sini. Yang di Fame, Brick and Barrel. Betul. Nggak jadi manggung collabsnya. Dok, ya, manggung ya. Manggung kan? Nanti Nggak jadi videonya manggung saya soalnya orang ingat Sinara atau Nara Jakarta. Dia nggak jadi main. Nara Collabs. mana? Narantara. Oke. Rotara. Kan dia enggak capek curang tuh. Kita cuma bawain cover doang, coy. Sumpah. Oh, Ya tapi kan kamu manggung kan? Iya, tapi Kita Yosef Tapi Collabsnya nggak manggung. Ya udah, tapi kita tuh Collabs manggung. Ya udah nanti kita buktikan aja, kalau ada yang punya cuplikan video waktu di Brick and Barrel silakan dikirim ke journals@gmail.com. Kita buktikan, oke? Oke. Nah, kalau yang pas proses penulisan di Rumah Ramdan itu sebenarnya lagu-lagunya ada masih ada bikinan Ramdan nggak sih?
dari 11 lagu ini? Ada Iya, satu. bikinan Ramdan atau bikinan yang lain? Bikinan Ramdan. Bikinan Ramdan ada. Jadi buat yang nggak tahu, Ramdan sebenarnya udah bukan menjadi personelnya Hills ya, tapi Personil lah, keluarga lah. menjadi manajer. Betul. Manajerial. Manajerial. Ah, ada yang mana? Oksimoron dia bikin Chaotic itu. banget ya nama. Oksimoron. Oksimoron. Jadi- itu tuh aku lagi pulangnya bete deh pas lagu itu. Padahal Lagu suka itu banget. lumayan penemuan lah. Kita merasakan estetika baru di situ. Sok dan bikin lah chord ngasal weh. Dia bikin lah pret. Kan gitu suaranya, suara chordnya. Gini nih. Treng gitu. Oh gitu, siap. Aku turutin. Ya udah akhirnya aku main bass waktu itu karena Pia nggak ada ke situ. Ya udah di situ sih komposisinya dari si Ramdan verse-nya. Terus aku tuh ya karena si lagu itu tuh aku lagi pulang kan, kita tuh sif-sifan tuh. Jadi Aldi udah hari ini nih kita ada yang rekaman, mereka kan harus pulang. Terus hari ini besoknya tuh aku sama si Cumi ngerekamin si Cumi. Jadi dengar-dengar sampai semua proses pengerjaan albumnya di Rumah Ramdan itu sampai kalian bayar listrik ke Ya, Iya. di Rumah Ramdan itu sampai berapa tuh biayanya? Apa ya? sejuta lah ya. Sejuta buat listrik doang gitu. Kebersihan kayak gitu? Kita beres-beres sendiri. Beres-beres sendiri, oke. Bun, Bunda. Nah, di antara 11 lagu ini ada nggak sih sebenarnya buat kalian berdua nih? Kamu jangan oh nggak boleh nyontek. nggak ya, boleh ada. kan, biar saya kelihatan profesional aja. Oke. Padahal saya kan gini kan, karena makanya saya ke sana. Betul. Jadi ada nggak sih track yang paling personal buat Aldet ya atau Alyuadi sama Pia yang kayak ini personal banget lah buat kalian secara meaningful secara penulisannya atau mungkin ini partnya gue banget gitu atau makna liriknya. Dari Aldi dulu deh. Air emas sih. Kenapa tuh? Air emas karena iya tahu kan rasanya bikin lirik Indonesia Ya. yang ternyata gini ya, aku bisa berekspresi secara mentok gitu. Kayaknya si air emas teh lumayan mewakili lah. Jadi kayak aku bisa nulis kata yang aku mau gitu, nggak kayak kalem. Ini tuh cocok nggak ya bahasa Inggris? Tapi di sini pun kalau misalnya pakai bahasa Inggris, sebenarnya aku walaupun salah gitu, emang pengen itu yang aku pengen tulis gitu. Tapi di air emas teh Nggak ada writer's block-nya gitu? nggak ada. Bebas gitu? Asli. Cumi juga nggak banyak? Cumi. Cumi! Kamu, aduh. Beb, itu mau bahasa Indonesia aja gitu. Dia ada gitu. Tapi dia tuh nggak kelihatan kan Dia emang gitu-gitu. nggak bisa Iya. bahasa Indonesia soalnya. Si Cumi nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Walah kali af. Galau gitu. Arad. Oke, kalau Pia? Kalau aku paling personal banget berarti aku tasteless. Aku tuh ingat banget soalnya pas baru mulai itu tuh dia tuh ngirimin masih sketch gitu si Tasteless. Tasteless deh kalau nggak salah ya awal-awalnya dia Tasteless tuh ada campur tangannya dari Disa ya? ada itu. Nah, Atau Jakes? di lagu itu tuh kan cara permainan ya baseline kayaknya lebih penuh dibandingin Oh ini album mas spot sebelumnya. kamu banget lah ya. Iya, terus It's time to shine gitu. Terus tapi pas di situnya kan jadinya kayaknya karena lagu itu deh akunya jadi ngulik banget gitu loh. Karena dari lagu itu ternyata semua lagu tuh hampir-hampir seperti itu. Tapi kalau di antara 11 lagu yang lagunya yang lahir paling duluan yang mana? Lahir paling duluan Tasteless sih. Tasteless. Oh iya? Tasteless. Jadi Itu yang kayak- diciptain tahun 2019. Dia itu udah sempat melewati proses mixing dan mastering duluan. Nah itu ya itulah, jadi ada proses mixing yang aku akhirnya preferensi mixing aku mau kayak gimana gara-gara kita dicoba di satu lagu si Tasteless itu. Terus sebelum bikin album kan kita tuh sering ngobrol gitu. Kita tuh kayak diskusi lah si album pengen kayak gimana. Terus kebanyakan tuh aku tuh selalu request aku kayak pengen yang dancey dong gitu kayak si lagu tuh gitu. Terus tiba-tiba pas keluar lagu itu Wakili. suka banget. Nah, jadi kan Alyuadi itu adalah seorang produser, terus ada campur tangan juga dari Disa. Pokoknya ada banyak lah di album Emerald ini. Nah, pengen tahu dong ada nggak hal unik atau teknik rekaman atau instrumen baru yang kalian pakai untuk pertama kalinya waktu penulisan album Emerald? Yang belum pernah dicobain kalian kayak eksperimen di album ini tuh apa gitu? Instrumen tuh jadi diisi sama Disa kan tadi Tasteless tuh dia main synth, terus di Oksimoron ada main saxophone si Yuda,
sama si Eki Delian, dia El Carmoya sama Hoki Hook, main percussion konga bongo. Terus Di lagu apa tuh? Oxymoron. Oh, semuanya di situ ya. Si satu lagi Walking Cliche itu dia si Bintang Manira main tabla. Sampelnya aku ambil buat di lagu Are You Ready tuh. Pas yang part depannya itu ya. Tuh. Jadi itu emang part depan kan ya Walking Cliche, lanjut Are You Ready. Oh, itu nyambung ya. Nyambung ceritanya. Nah, kebayangkan berarti itu banyak banget tangan-tangan terampil daripada para musisi di albumnya Hills yang Emerald ini. Jadi kalian wajib banget dengerin di Spotify dimanapun streaming digital atau beli fisiknya. Dengar-dengar katanya jadi vinyl ya fisiknya, benar nggak? Insya Allah, gimana sih Om lah? Om siapa nih? Om aku. Aku Ya kalian tunggu aja lah rilisan fisiknya, kalian harus beli. Oke, nah tadi kita ngomongin tentang musik, sekarang kita bagian visual. Nah, buat teman-teman yang mungkin sadar waktu Spektrum itu artwork-nya adalah Maman ya, Nasir gitu ya. Nah, sekarang ada perubahan di album Emerald. Kalau kalian lihat dari 3 single pertama itu lebih ke kayak, atau saya tetap ngomongnya psychedelic lah, secara outputnya tuh. Nah ini yang menggarapnya itu adalah Lord of all Lord, Kenny Rehansah dari Hau. Kenapa kalian memutuskan untuk memilih Kenny? Karena Kenny emang udahlah ketua artwork dunia. ya. Oh bukan Vidi ya, bukan Vidi ketua. Oh, apa itu mah desain. Oh, ketua desain dunia. Dunia. Kalau ini ketua Artwork. artwork dan desain beda berarti Beda. kan. Iya. Alasannya itu. Si Emerald kan prosesnya lama juga tuh. Dari 2019 sampai 2002. Apa 2022. Proses apa? Iya, maksudnya proses jalan kita musiknya kreatifnya. ya? Jadi Musik. pas milih artworker tuh agak panjang juga. Sebelumnya itu bukan Kenny, Ya. tapi ada satu seniman dari Rusia. Anjir, dari mana itu dapatnya? Sebenarnya Dari Presiden Putin. Oh, karena kan itu tergabung Nggak email dari kita. komunitas desain dunia. Dunia. Kalau dunia ya. Saya kan Iya. dari Rusia. Oke, gitu. Seriusan Wi? Dari Rusia? Iya. iya nemu waktu itu tuh kalau nggak salah dari kamu ya, Det. Betul. Yang nemu ya, Nah itu pertama. kebetulan. Aku. Yang nemu terus ya udah akhirnya sama kita dikontak, udah kontak-kontakan, udah ngasih aset, terus akhirnya pas NFT itu udah nggak bales. Terus nggak berapa lama ternyata dia sudah besar. Jadi mungkin Udah besar ya, tuh maksudnya gimana? ya maksudnya di NFT-nya tuh udah mahal lah. Oh iya, soalnya jadi dari anak kecil jadi udah dewasa gitu. Udah besar. Nah terus ya udahlah, akhirnya kita nggak mikirin dulu si artwork dulu. Terus udah tuh sampai akhirnya deket-deket dan emang udah butuh, udah pusing tuh kayak siapa ya ini yang cocok gitu. Terus tiba-tiba aku tuh pas Haul udah mulai rilis, kayak setiap postingannya ya apapun lah secara artistik tuh suka aja aku tuh ngelihatnya. Walaupun memang si output dari Ular, naga gitu ya awal kan ya. dipikirin banget gitu si terkonsep lah. ya terkonsep dengan baik lah. Terus walaupun secara artistiknya tuh beda dari yang Emerald ini, cuman nggak tahu aku kayaknya ini bisa deh bikin yang nggak kayak gitu dan tapi tetap pakai stylenya dia. Terus kita ngekontak, akhirnya ketemuan tuh. Dia dengan kontak kayak jauh gitu ya. Iya. Ya aku kan nggak jarang Profesional ngobrol ya, aja. profesional. Padahal di mana kan seberapa meter gitu. Iya sih. Terus ya udah akhirnya kita ketemuan dan ngobrolnya tuh yang lama sama dia tuh gitu, dan akhirnya dari Kenny-nya tuh ada BM terus tiba-tiba jadilah yang seperti Berarti itu emang pure dari Kenny itu yang kita ada ya reference, terus ya ada request juga kasih Kenny, cuman pada akhirnya kan udah bebasin aja kamu ya ke BM-an kamu penuhin aja di situ gitu. Dan gimana sih kamu ngerespon si lagu ini tuh kira-kira seperti apa sih gitu secara visualnya. Pas keluar aku suka banget, kayak bagus. Tapi bener nggak yang waiter itu amandel? Yang Air air mas. mas. Air mas. Itu emang amandel ya? Iya, yang tenggorokan. Jadi ya bandel. Emang Air Mas tentang kuliner kan. Iya. Terus di situ ada gitu amandel ngegantung, bawahnya tuh ada putih gigi gitu. Gigi. Jadi mulut manusia. Sebenarnya belum banyak yang tahu itu saya udah sempat research di sini. Kalian tahu nggak sih lagu Air Mas tentang apa gitu? Tentang cinta, tentang apa? Ternyata tentang kulineran. Ceritain dikit dong tentang Air Mas. Iya, waktu itu habis latihan
berlima sama si Fando di Laki Padada. Di LS ya. LS, terus pulang-pulang itu kan di daerah Cikutra ya, Cikutra. Pahlawan. Terus di daerah Cikutra itu ada sebelah Taman Makam Pahlawan itu ada yang banyak restoran Iya, di iya. pinggiran. Nah di situ tuh ada Banyumas, restoran dulu tuh cuma gerobak doang. Nah terus pindah ke situ, mendingan kita makan hiu yuk sekarang. Aku Hiu bilang, ya. Makan hiu. Nah terus akhirnya, Baby kan tadi, baby hiu gitu kan. ya betul, baby hiu, baby hui, hui ubi. Ya kalau hiu yang dewasa mah tuh. Segiran. Sebelum rem teman. Go. Nah udah gitu ya kita akhirnya makan lah di situ. Pas makan di situ, ya udah nikmat lah makan, senang gitu. Akhirnya Puas lah ya. besoknya kebetulan ada jadwal workshopan lagi, jadwal bikin lagu lagi. Sekalian, ja ya lagu liriknya tentang naonnya. Ja lagu ini liriknya tentang apa ya? Gak apa-apa nanti ada subtitlenya kok, tenang aja. Nah udah gitu tentang makan. Dia kayak cuma terus tentang makan kemarin katanya, kata dia gitu. Terus oke, ya udah aku langsung Random itu ya. aku langsung tulis di situ, langsung mereka semua pada pulang, aku langsung nyanyi aja. Ini masih di rumah Ramdan ini. Rumah aku udah Oh, di rumah udah, aku. udah. Akhirnya mereka pulang, aku nyanyi aja sendiri. Udah jadi aja gitu nadanya. Dengan lirik yang dibikin saat itu. Oke, nah itulah fakta unik tentang lagu Air Mas ya. Oke, jadi di album kedua ini Emerald kalian masih tetap bekerja sama dan lanjut dengan Fast Forward Records ya, betul ya? Tuh. Nah, sebagai roster dari Fast Forward dan erat kaitannya dengan almarhum Marin, bisa ceritain nggak proses apa yang udah kalian lalui dengan almarhum, baik secara Banyak. personal atau artistik? Banyak Sambil mengenang lah Iya. dengan almarhum. banyak banget lah Om Marin mah, dia udah nganterin saya kemana-mana, udah nganterin lu tuh kesini. Aku tahu kayak apa ya, indie lebih mendalam lah itu sebenarnya dikasih tahu dia juga sih banyak. Terus ya pas awal-awal kan kayak kita masih ya nggak tahu lah mau gimana, terus dia kesini, udah main di sini, main di situ, terus Tapi dia nggak banyak mencampuri Nggak. proses album gitu, Enggak, secara output. secara dia mah secara marketing lah ya, secara jalannya mau kemana gitu paling. terus ya nggak apa ya si hubungannya itu tuh kayak temen aja kalau ngobrol tuh kayak tiba-tiba random apa bercanda ngirim apa yang gitu-gitu. Terus ya lumayan sedih kemarin. Ya. Nggak. Jadi turut berduka cita buat almarhum Marin Ramdhani yang meninggal dunia dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan liang kuburnya dilapangkan. Amin. Oke, amin. Nah, terus saya lihat di beberapa lagu itu ada campur tangan atau mungkin sekedar saran dari Om Helvi. Ya, Ya, katanya kayak Om Helvi tuh nyaranin Aldet sesuatu nih. Apa tuh kira-kira bisa diceritain nggak? ya. Request ya suruh bikin. Jadi ini lumayan lah di proses Emerald ini kayaknya Om Helvi juga ketularan Hills juga kayak yang mesti dipikirin dikit lah gitu. Waktu itu aku udah bikin 16 laguan, terus dioper ke Om Helvi, Om, ini udah ada 16 lagu, pilihlah 11 lah Om lah ya. Gitu. Oke siap dengerin. Dia kayak cuma milih 8 gitu. Dia BMD, ini kayaknya lagu kebagusan katanya. Oh gitu? Kebagusan, dia ngomong gitu, lagu kebagusan. Dalam arti apa nih? Dalam kebagusan dalam Terlalu perfect Bu ya? Terlalu sempurna maksudnya ya? kebagusan dalam artian Jadi udah mulai serius udah? bagus. Ya pokoknya dia bilang bagus aja. Terus habis itu kita bikin lah yang agak simple kali ya, dia bilang gitu. Kita bikin agak simple. Terus berapalah 3 lagu atau 2 lagu mungkin kata dia gitu. Terus aku bilang, akhirnya aku terinspirasi. Oh iya, kita coba lagi lah bikin lagu pakai gitar akustik lah. Gitu. Are you ready deh? Are You Ready itu salah satunya yang mencetuskan Are You Ready itu dari trigger Om Helvi itu yang suruh bikin lagu yang sederhana. Sama 2 lagi itu Air Mas sama si Envy. Oke. Dan respon dari Om Helvi setelah denger lagu itu? Setuju, dia langsung, oh yaudah ini mah Pop banget ya? Are You Ready lah. Oh gitu ya? Are you ready? Terus Are You Ready lah, ready Om. Nah. Gitu. Terus akhirnya dia ada satu fakta lagi, dia ngasih referensinya aneh. Apa tuh?
cobalah kamu denger ini di Tears for Fears gitu. Oh, apa nih tahu gua. Tik tak tik tik. Apa tapi emang lagu itu? Bukan. Iya, lagu emang itu. lagu itu ya. Maksudnya dia coba nih kamu denger Tears for Fears yang mana Om, yang Roll the World. Iya, coba aja lah album itulah kalau dia gitu. Sebenarnya itu bukan jadi referensi akhirnya Are You Ready juga, cuma lumayan nge-trigger lah lagu itu. Dia ngasih lagu itu untuk mungkin di Lebih ke komposisi kali ya. mungkin iya betul bagan Simple gitu. gitu. Ya lumayan mencerahkan lah referensi yang dia kasih. Padahal nggak pernah sekalipun aku ketemu sama dia ngebahas Tears for Fears gitu. Tears from the Red kali. Wah ya, itu mah lu. Ring of Sorry Corona. ya. Tapi ada tuh momennya pas Are You Ready? Kita tuh semua lagi dengerin lah, kan lagi ngumpul-ngumpul terus si Cumi, si Aldet bisa bikin lagu kayak gitu. Asli. Nah, ini enak banget bridging-nya karena pertanyaan berikutnya itu jadi waktu Are You Ready keluar, saya tuh 5:30 lah bangunnya, 5:30 subuh ngelihat Instagram tuh kayak, oh ini udah publish nih lagu baru, langsung dengerin tuh di situ juga bangun tidur langsung dengerin Are You Ready gitu kayak, anjir itu rada kaget terus emang kerasa fresh banget di situ. Dengerin di handphone, tuh kayak pengen bikin dengerin di device yang lebih oke lah, dengerin di mobil. Terus saya sambil ngirim voice note ke si Alda. Oh iya. Gini tuh gini. Jadi saya banyak ngobrol lah waktu saya lagi nyetir, dia nggak tahu baru bangun kali. Terus ada obrolan kayak tentang formula eksperimen untuk menjadi industri banget atau tidak gitu. Di yang nggak tahu lah di antara di lagu itu atau mungkin di antara lagu lain gitu. Nah itu yang mendasari pemikiran itu apa sih sebenarnya? Iya, aku ingat waktu di rumah Anya itu kita tuh berlima, lumayan di momen kegelapan lah waktu itu, 2019. Nah, terus secara tidak langsung, nggak tahu secara langsung juga, secara tidak langsung sih, kita bikin lagunya itu yang bener-bener dark juga gitu, yang apa ya? Gimana ya, darknya kita kurang bisa ngejelasin secara ini karena emang hasilnya tuh sedap itu demonya ya. Kayak bikin Tasteless dulu. Minor gitu, maksudnya kok nggak yang minor pun vibe-nya gitu. Vibe-nya minor, chord-nya minor, terus si gloomy gitu loh kalau gloomy. didengerin. Si mixing-nya tuh yang nggak ngebuka cerah gitu. scoop gitu ya. Betul, yang nge-scoop gitu. Emang apa ya, bikin demo lah ya, kayak gitu. Bayang. Nah, terus kalau bisa, terus akhirnya kita kan waktu itu rilis si Tasteless, mixing dulu si Tasteless dan mastering itu. Terus pas dicobain, anjir tapi nggak gini Tasteless ya, nggak seterang ini. Pas kita denger lagi demonya, nah, ini nih yang segelap ini gitu, mixingnya tuh yang segelap ini, yang nggak cerah gitu, lagunya nggak dagang gitu kali ya. Kalau cerah tuh kan jelas semuanya. Kita tuh pengen yang udahlah. Iya, terus kalau jujur sih kalau dibandingin nih hasil yang sekarang yang album sama yang sketch, aku kayak kalau dengerin yang zaman-zaman dulu tuh yang baru demo doang antara kita gitu. Kadang suka Anjir, ini momen ini ya, momen itu. aku Langsung resign. nge-recall gitu. Recall. Momen aku resign terus bokeh, nggak tahu tuh masa depan teh hancur meren lah. Dark Ages ya. Dia jadi apa ya? Karena lumayan mewakili aja sih, karena kita mixingnya di jelek-jelek gitu, ditutup-tutup karena emang pengen nge-capture momen kegelapan itulah. Seru juga itu dirilis yang si Ya nanti di jurnal kita Yang rilis 4 lagu itu sisanya. semuanya. enggak justru yang audio yang Oh ya. Ya, nanti kita Di jurnal. hearing session bersama ya. Episode ini disponsori oleh Best Club.